Imamat 11 ayat 1-24. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak, atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, dan elang hitam, menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kalelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya,
segala binatang yang merayap dan bersayap, dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu, setiap orang yang kena kepada bangkainya, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu, sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam, dan segala sesuatu menjadi najis. Kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih, apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam, dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya
dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Amin. Selanjutnya, bacaan dari Yohanes 7 ayat 1 sampai 26. Sesudah itu, Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau menetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu, sesudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka,
Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Demikian. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asal aku, dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Iya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya.
Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Veronica, Ibu Elia Pandi, Ibu Rosentiana Namaban, dan Ibu Rima. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dengan tema Mata Air Kehidupan. Silahkan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, ya, dengan pengharapan yang benar. Kalau mengharap Tuhan itu dengan penuh cinta, saudara, ya, bukan dengan gerusak-gerusu, dengan sambil mukulin hamba-hamba yang lain, kata ya. Dalam Matius 24 ada orang nunggu-nunggu kedatangan Tuhan tapi sambil pukulin hamba-hamba yang lain, dipukulin. Karena Tuhannya nggak datang-datang, katanya. Ya, saudara, ketika kita saling menyakiti sesama pelayan Tuhan, sesama hamba Tuhan, saling menghakimi, ya, karena Tuhannya nggak datang-datang, kita cari ribut sendiri, ya. Saudara, tadi kita belajar tentang makanan, apa namanya, binatang-binatang yang najis, yang baik dia hidup maupun mati, atau dia hidup lalu jatuh ke air itu jadi najis, ya. Kalau air itu ada di dalam belanga atau di dalam tempat wali atau apa, itu najis. Tapi tadi katakan kalau binatang najis itu jatuhnya ke sumur mata air, maka nggak najis mata airnya. Kenapa? Karena mata airnya hidup, ya, selalu membual, ya. Tapi kalau dia jatuh ke belanga yang mata airnya nggak membual, mata air, apa, airnya itu bukan sumber air, maka air itu jadi najis. Tapi kalau itu sumber air, tidak akan najis. Ya, kenapa? Karena airnya itu mengalir. Ya, airnya mengalir, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Jadi diperbaharui terus. Tetapi kalau airnya itu tetap di situ terus, maka jadi najis. Nah, di dalam Yohanes tadi, Yohanes 7, ya, mari apa namanya, barang siapa haus datang padaku dan minum, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Saudara, ada sumur yang membual. Ya, ketika cita air yang membual atau sumur yang membual, satu bicara tentang Roh Kudus, ya. Satu bicara tentang Roh Kudus, tapi dua bicara tentang apa? Pernikahan. Ya, istri dari masa mudamu, kulah, ya, kulah yang membual sumur itu, ya. Istri itu, ya, suami pernikahan itu ada sebuah sumur yang membual airnya, membual, ya, banyak banget itu, ya. Airnya itu banyak banget, keluar lagi. Ya, pernikahan yang kudus itu. Nah, tapi juga itu cerita sumur itu, apa, air, apa namanya, mata air itu juga cerita tentang Roh Kudus, ya, yang diberikan oleh Yesus. Jadi apa maksudnya, saudara, ya? Satu, di dalam kehidupan kita, saudara. Apapun, kalau kita cerita Roh Kudus, oh ya, Roh Kudus itu bicara tentang apa? Rema, ya.
Roh Kudus juga bicara tentang rema. Rema itu apa? Ketika logos atau yang tertulis ditambah dengan cinta, jadilah rema. Jadi bukan sekedar Anda baca terus Anda mengerti firman Tuhan, bukan ya. Anda membaca firman Tuhan dan Anda melakukannya dengan cinta, diakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati, terus tiba-tiba logos itu jadi rema. Rema itulah Roh Kudus. Roh Kudus itulah sumur yang membual itu tadi. Dan setiap orang, ya, setiap binatang yang najis yang masuk ke dalam sumur itu, maka sumur itu akan membersihkan dirinya sendiri, ya. Sumur itu akan membersihkan dirinya sendiri. Apa yang dimaksud, saudara? Ketika hidupmu selalu ada rema, ada Roh Kudus di dalam hidupmu, ya, yang membual, maka semua yang masuk, semua perkara yang masuk dalam hidupmu akan dibersihkan. Entah itu kemarahan, kebencian, ya kita boleh marah, ya boleh marah-marah ya. Kita mungkin bisa marah, kita mungkin bisa kecewa, kita mungkin bisa sakit hati, kita mungkin bisa melakukan hal yang tidak baik. Tetapi karena sumur itu selalu membual, ya, selalu ada air yang baru, selalu ada rema yang membual dalam hidupmu, mengalir terus, dan kamu tumpahkan lagi, ditimba lagi, tumpahkan, ditimba lagi, maka air itu selalu suci, saudara. Hidupmu selalu dikuduskan, dibersihkan. Apapun yang kena padamu, kamu tidak akan menjadi najis. Tetapi kalau mata airmu, kalau air di dalam hidupmu tidak membual, artinya itu aja Anda pernah dulu terima rema, dulu Anda pernah rema dengan satu perkara, tapi terus terus Anda nggak pernah membual lagi, maka setiap kali ada yang najis, kemarahan, ada kedengkian, ada apa, itu akan menajiskan hidupmu. Saya akan bicara dengan cara yang lain. Ya, saudara, kalau mungkin Anda pernah rema dengan satu hal, sehingga Anda menjadi pengikut Kristus sekarang ini. Karena Anda pernah punya rema. Mungkin di masa mudamu Anda selalu punya rema. Tapi entah mengapa kamu berhenti dengan rema itu. Kamu tidak lagi melanjutkan, tidak lagi hidup, tidak pernah ada rema baru dalam hidupmu selama puluhan tahun mungkin. Ya, maka apapun ya yang najis itu, yang ada di dunia ini kan semua najis. Kalau Anda ikuti orang Yahudi itu hampir semua binatang itu dinajiskan loh. Ya, makanya kalau Anda di Israel itu kalau mau cari daging itu susah ya. Cari daging itu susah, mesti ke toko Arab. Kenapa? Kalau Anda pergi ke warung-warung apa ke restoran Yahudi, Anda sulit ya, restoran Yahudi yang Yahudi ya, sulit ya untuk makan daging, ribet dan mahal. Kalau Anda pergi ke tempat Arab ya banyak ya kan. Karena yang najis cuma babi tok, yang lain boleh semua. Kalau tempat orang Yahudi ya semua itu ada aturannya ya saudara ya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Karena semua itu najis. Itu maksudnya apa? Hampir seluruh dunia itu sudah najis. Seluruh dunia, produk-produk dunia ini. Marahan, percabulan, seks, homoseksualitas. Dan Anda setiap hari Anda melihat itu dengan matamu. Saudara. Dan kadang-kadang Anda berinteraksi. Bukan melakukan ya, berinteraksi. Anda kan tidak makan makanan najis. Tapi Anda megang saja, itu sudah najis. Ketika Anda ya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus hidupmu, ya artinya Anda pernah punya rema, tapi itu terus datang setiap hari kemarahan, Anda melihat tontonan yang tidak baik, Anda melihat gambar yang tidak baik, Anda terprovokasi, ada kemarahan, Anda dikecewakan, Anda mengalami hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, mengotori jiwamu, maka kamu menjadi najis. Kamu akan jadi najis. Rusak hidupmu, pergaulan yang buruk, rusak kebiasaan yang baik. Ya kan, Tuhan itu kan langsung, saudara ya. Pengaruh saya, waktu saya kerja, ya saya banyak kan ya, banyak ketemu sama entertain begitu ya, di kafe, di hotel, di apa, tiap hari ya, saya kumpul sama orang yang suka berzina, tiap hari saya kumpul dengan orang yang pakai narkoba, tiap hari saya kumpul dengan orang-orang yang hidupnya tidak kudus, tiap hari saya kumpul dengan orang yang istrinya 3, istrinya 4, istrinya 9, tiap hari itu saya kumpul dengan orang-orang yang macam-macam begitu ya, yang selingkuh, yang punya simpenan, tiap hari saya kumpulnya dengan orang-orang itu. Saudara,
Apa bedanya orang yang berkumpul dengan orang itu dengan ketika saya seorang hamba Tuhan yang melayani orang-orang seperti itu? Nah, waktu itu saya sudah lama tidak mendapatkan rema, saudara ya. Karena terlalu sibuk bekerja, saya tidak lagi rajin baca Alkitab, saya tidak lagi, apa namanya, waduh jangankan diakoni ya, ya, gereja sudah enggak, ya, pokoknya semua uang itu habis untuk saya, untuk kehidupan kami sendiri. Gajinya besar, tapi kita habiskan tanpa kita memikirkan untuk diakonia. Ya, udah nggak baca firman Tuhan, nggak baca Alkitab, udah jarang ke gereja. Ya, kenapa jarang ke gereja? Karena sibuk dan buat apa juga saya nggak ada kepentingannya juga. Ya, jadi masa-masa itu adalah masa-masa yang berat buat saya. Sehingga saya tidak ada di masa lama bertahun-tahun hidup apa namanya apa namanya hubungan saya dengan Tuhan itu benar-benar kering, stuck ya. Maka tiap hari saya kumpul dengan orang-orang ini, saudara. Saya tidak melayani mereka, tetapi saya menjadi mengentertain mereka. Bukan melayani ya, tapi mengentertain. Tiap hari yang cabul, yang jorok, yang kurang ajar, ya gesekan dengan teman di kantor, intrik, tengkuar, semua tuh yang ngeri ya, saudara ya. Dan itu merusak hidup kita. Ya, tetapi coba bayangin, sekarang saya ketemu dengan orang-orang ini yang kira-kira sama. Ya, yang lesbian, malah lebih parah di sini ya, di Eropa ini kan, yang homoseksual, pendeta yang homoseksual ya, yang lesbian, yang kawin cerai, yang hidupnya kumpul kebo. Tetapi mengapa saya tidak najis? Dulu kenapa saya jadi najis? Terpengaruh ya, frekuensinya goyang, saudara ya. Tiap hari di Alexis nongkrongnya, frekuensinya goyang. Saya tidak berzina, tetapi frekuensi goyang. Setiap kali lagi duduk diam, ingin apa namanya, ingin apa namanya nikmati hadirat Tuhan pagi-pagi ya. Saya tunggu Tuhan, saya lelah, saya capek badannya dan capek jiwanya. Yang dilintasin apa? Wah itu panda-panda di itu ya, panda-panda di tempat-tempat begituan ya. Waktu porselen-porselen begitu yang ngeri ya saudara ya. Karena memang di dihiasi mereka dengan rupa-rupa warna-warni sama bosnya. Sebenarnya saya belumnya kebayang yang najis-najis itu. Setiap kali saya ngimpi-ngimpi yang gak karu-karuan ya, najis ke dalam. Kenapa? Karena saya nggak punya rema di dalam hidup saya, saudara. Tetapi ya, dan itu saya belum pernah punya pengalaman dengan hal seperti itu ya. Itu pengalaman baru buat saya. Hari ini saya ada ya melayani orang-orang seperti itu, bahkan orang-orang yang memfitnah saya, yang sirik, yang pengen ngerampok kita, yang waduh, sudah kalau lihat komen-komennya ya, fitnah-fitnahnya itu dicacat. Saya tahu ini siapa yang nulis orang-orang itu juga ya, orang-orang yang meninggalkan kita dengan jahatnya ya, meninggalkan kita sambil menebarkan fitnah. Ya, hati saya biasa aja, nggak terganggu. Tapi kalau dulu, saudara ya, sebelum saya belum mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, itu menajiskan saya, membuat saya itu panas, ya, bisa emosi seharian ya, bisa berminggu-minggu dendam itu ya, dan tidak karu-karuan. Setiap kali ada, makanya akhirnya saya pencak di mati, setiap kali orang nyalip saya, tabrak saudara ya, tabrak. Waduh, itu sampai segitunya ya. Oh, bayangin sekarang karena ada air, ya, air yang membual. Apapun yang najis dalam hidup saya, sudah bersih, saudara. Mau itu pikirannya nggak benar, mau itu pengkhianatan, mau itu fitnaan, mau itu caci maki, mau itu saya melayani orang-orang yang cabul, orang-orang ya bukan saya nontonnya cabul ya, tapi melayani orang-orang yang cabul ya, saya tetap bisa nggak najis. Ada orang yang kumpul-kumpul pun kita layani di sini, kita doakan juga. Ada orang-orang yang kawin cerai pun ya kita tetap. Ada orang-orang yang lesbian, homoseksual, ada orang-orang yang dalam masalah. Karena saya berbual dengan Roh Kudus hidup saya. Maka ketika saya melayani mereka, itu tidak mengotori saya, saudara. Tetapi waktu saya di tempat sekuler, waktu saya bekerja sekuler, saya tidak siap dengan itu. Saya bukan melayani mereka, tapi mengentertain mereka. Lalu orang-orang ini mengotori hidup saya. Di samping satu, saya sudah
memang sangat jarang membaca firman Tuhan, baca Alkitab. Tadinya bagus ya, saya masuk dunia sekuler itu tadinya saya adalah untuk menjadi utusan misi, tapi dengan biaya sendiri. Tadinya bagus, tapi lama-lama ya itu tadi ya, caranya setan buat rusak pelayanan kita apa? Saya dikasih apa saudara? Saya dikasih karir yang amat sangat bagus, sehingga saya terjebak bingung dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam baru pulang ya. Dikasih karir yang bagus sampai saya lost, nggak bisa baca Alkitab. Karena ya kapan baca Alkitab ya, dari jam 4 pagi saya udah berangkat, ya kan, berangkat ya, nggak karu-karuan ya saudara ya, nggak karu-karuan. Sampai saya tahu triknya ya, akhirnya saya mulai kembali sama Tuhan lagi ya, 2014 itu ya. Sehingga saya tiap hari kalau saya nggak bisa baca firman Tuhan, saya dengarkan. Sambil, waktu itu masih sambil kerja ya, masih full time saya. Tetapi akhirnya saya benar-benar full time ya. Tiap hari saya bergumul dengan firman Tuhan. Pertama saya hanya baca saja, nggak saya lakukan. Cuman saya buat sport otak saja. Tapi lama-lama ya, kenapa saya memberitakan Injil di Facebook tidak saya lakukan ya, tidak saya imani, tak coba. Setiap kali saya ada firman Tuhan tak lakukan, saudara. Setiap kali saya berapologetika di Facebook, saya pun mengimani dan saya melakukan apa yang saya katakan. Dan akhirnya karena saya ada firman dan ada perbuatan, maka tiba-tiba membual itu ya, rema itu ya tiap hari ya, membual, semakin membual ya. Sumur itu kalau ada sering timba itu makin membual ya. Kalau Anda jarang timba, sumur itu bau, saudara. Tapi ketika Anda timba, sering ditimba itu membual ya. Nah, rema itu harus terus-menerus mengalir dalam hidupmu, saudara. Sehingga kalau rema itu terus mengalir dalam hidupmu, apapun di dunia ini yang najis tidak akan bisa menajiskan kamu. Ya, apapun yang najis di dunia tidak akan bisa menajiskan kamu. Justru kamu yang akan menyucikan mereka. Airmu itu yang akan membersihkan mereka. Bukan mereka yang mempengaruhi kamu, tapi kamu yang mempengaruhi mereka. Kayak hari ini kan saya mempengaruhi sebuah komunitas. Ya, difitnah, di apa, kita tetap jalan. Ya, tanpa kita harus bertengkar, tanpa kita harus marah, saudara, bukannya saya bisa marah ya. Tetapi tanpa kita harus marah-marah. Tanpa kita harus musuhan sama orang. Orang musuhin saya, bodo amat, saudara. Yang penting saya nggak musuhin mereka. Bisa nggak? Bisa enteng. Ya, mudah mengampuni, melepaskan pengampunan. Mudah melepaskan, ya, rela ikhlas. Kenapa? Karena membual hidupnya dengan rema itu. Dan enak ya. Enak orang yang hidupnya membual hidupnya dengan rema itu, wah hidupnya itu enak sekali ya. Nikmat, rasanya lebih nikmat daripada kamu menikmati dendam. Oh, dendam juga nikmat ya. Dendam, nafsu, cabul itu nikmat. Saudara. Tapi ini nikmat. Kekudusan ini lebih nikmat. Hidupmu rasanya ringan, hidupmu penuh dengan damai, adem semua ya. Dingin saudara ya, adem sejuk hidupmu itu. Rumah tanggamu menjadi tenang. Karena kamu tidak mudah dicemari, karena kamu punya rema dalam hidup. Ya, punya rema, itu penting. Maka dari itu saudara, Anda harus selalu punya rema dalam hidupmu. Supaya yang kotor-kotor itu jangan menajiskan hidupmu, tapi biarlah kamu yang membersihkan mereka. Bukan yang kotor-kotor ini yang menajiskan hidupmu. Makanya kita harus datang pada Yesus. Kita harus sungguh-sungguh baca firman Tuhan yang rajin. Kalau Anda tidak sempat baca, Anda dengar ke audio, Alkitab audio itu. Ya. Dan jangan lupa selalu lepaskan pengampunan terus bagi orang-orang yang menyakitimu. Selalu lepaskan berkat, selalu lepaskan, selalu berdiakonia. Tiba-tiba rema itu membual dalam hidupmu setiap hari, dan itu akan menyucikan air yang membual itu akan menyucikan seluruh hidupmu, dan yang najis-najis itu nggak bisa mengotori kamu, saudara ya. Ayo lakukan firman Tuhan di dalam cinta, punya pengharapan di dalam cinta. Tuhan Yesus memberkati.